itu guys. Kalau nggak bisa bayar gimana? Paling orangnya nanti saya bawa. Pinjam sejuta, jadi 7 minggu, bunganya 400 buat dia. Itu udah 40% loh. Iya, emang gede. Bank selama ini kesulitan karena untuk masuk kepada segmen mikro dan ultramikro, tentunya ini kan pinjamannya kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Sehingga dari sisi SDM itu ada biaya yang cukup mahal. Bank keliling di sini banyak nggak sih Pak? Banyak juga bank keliling, rentenir. Tapi saya mah nggak banyak yang nawarin juga, nggak mau lah. Cuman kadang-kadang orang pada lihat store harian. Paling buat nambah modal. Kadang-kadang kan kepepet modal. Tapi berat nggak sih Pak untuk bayar per hari gitu? Ya aslinya sih berat, cuma kan beratnya berat terpaksa. Rentenir berkedok bank keliling. Bagai makan buah si malakama, pedagang kecil yang butuh modal malah terjerat bunga rentenir. Menjadi masalah klasik, tak sulit menemukan pedagang kecil yang terjerat rentenir. Dari penelusuran, kami bertemu NN, pelaku usaha warung di pinggiran ibu kota. Selama 10 tahun, ia terjerat rentenir. Meski sempat enggan berutang karena modal pas-pasan, rentenir akhirnya menjadi pilihan. Kalau nawarin nambahin modal ya gitu. Kata dia tuh, saya ini nambahin modal itu. Bakal enggak gitu, dagangnya sepi gitu. Ya ntar juga ada gitu, bakal beli-beli apa gitu kata dia. Jadi kadang-kadang mau gitu saya. Ngambil kadang gope itu 500. Kadang kalau lagi kata dia, nggak naik emang kadang suruh ditaikkan ya sama dia kadang-kadang. Ya naik kan 1 juta gitu, setoran gocap gitu. Saat bertemu NN, tim Berkas Kompas mendapati 3 rentenir silih berganti menagih. Tidak sulit mendapat pinjaman dari rentenir. Salah seorang rentenir bahkan sempat menawari kami. Jualan juga? Jualan duit saya. Keliling ya Bang? Itu guys. Kalau misalnya butuh 1 juta gitu, kayak syarat-syaratnya tuh apa aja gitu Bang? Kalau kita janjikan istri. Ntar kalau nggak bisa bayar gimana? Paling orangnya nanti saya bawa. Enggak ada jaminannya. Jaminannya itu orangnya. Mudah meminjam memang menggiurkan. Terlebih bagi yang tidak bisa meminjam modal ke bank karena masalah persyaratan. Alih-alih mendapat modal, NN malah besar pasak daripada tiang. Cicilan rentenir lebih besar daripada hasil berjualan. Tadi 200, terus tadi 2,5, 50, terus ntar 50 sama 25 sama 30. Itu berapa tuh? 300 harian doang. 300 harian kalau bayar semua itu. Ibu pinjam berapa, Bu? Itu pinjam 1 juta. Jadi 7 minggu, jadi 1.400.000. Bunganya 400 buat dia. Saya dikasihnya 1 juta aja gitu. Bu, itu udah 40% loh itu. Iya, emang gede. Bu nggak ngerasa sayang, nggak ngerasa berat banget ini gitu. Iya kan, serasa yang capek kadang-kadang kita Allah bakal belanjain dikebeli ya. Ibu kenapa sih kok pinjam buat modalnya itu nggak ke bank resmi gitu? Apa gitu pakai syarat, pakai sertifikat atau saya emang nggak punya, saya nggak punya syarat-syarat, nggak punya surat tanah. Itu kan punya orang tua. Ibu punya rekening? Atas anak saya doang, nama anak saya. Kalau saya nggak punya. Fenomena pedagang kecil terbelit utang rentenir juga banyak ditemui di pasar-pasar tradisional. Salah satunya NS, pedagang tisu dan masker. Sejak tahun 2001, ia bergantung pada pinjaman rentenir.
Tidak hanya untuk modal, pinjaman rentenir juga digunakannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bu, kalau minjem dari rentenir atau bank keliling itu biasanya dibuat untuk apa, Bu? Dibelanjakan untuk apa? Iya, beli tisu, masker, tisu basah, kan lebihnya buat makan, buat makan. Ibu bayar 40.000 itu memang Ibu dikasih berapa semuanya? Kalau utang nggak motong, kasih semua 800. Berarti ini kan 24 kali dikali angsurannya 40.000. Itu sampai 960.000. Pinjemnya cuma 800.000. Berarti kan Ibu harus ngembaliin lebihnya tuh ada 160.000 gitu, Bu. Itu kayak sekitar 20%. Ibu nggak ngerasa rugi, Bu, harus bayar lebih? Ya terpaksa rentenir lah, yang gampang. Terbelit utang rentenir menjadi gambaran permasalahan pelaku usaha mikro seperti NN dan NS. Berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan. Kriterianya meliputi kepemilikan kekayaan maksimal 50 juta rupiah, tak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau berpenghasilan maksimal 300 juta per tahun. Ultramikro sendiri sebenarnya tidak dikenal di dalam definisi dalam Undang-Undang UMKM. Oleh karena itu yang disebut sebagai pedagang, kaki lima, warung, kemudian ultramikro itu sebenarnya masuk dalam kategori mikro. Ada di kisaran 20% yang masih melakukan pinjaman kepada rentenir, artinya lembaga keuangan yang non-formal, khususnya yang kalangan mikro, ultramikro. Pengusaha mikro dan ultramikro ini kenapa lebih dekat kepada rentenir daripada perbankan? Karena proses untuk pencairan pinjaman itu relatif lebih cepat rentenir. Yang kedua, bank selama ini kesulitan karena untuk masuk kepada segmen mikro dan ultramikro, tentunya ini kan pinjamannya kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Sehingga dari sisi SDM itu ada biaya yang cukup mahal. Yang terakhir sekali adalah berkaitan juga dengan literasi keuangan. Di beberapa kalangan mikro dan ultramikro itu sangat rendah. Sehingga mereka nggak tahu juga manfaat untuk bekerja sama dengan perbankan itu apa manfaatnya. Lantas bagaimana negara menyelamatkan pedagang kecil lepas dari jeratan rentenir? Ada KUR. Nah, KUR itu ada yang tanpa bunga sekarang, 0% untuk ultramikro di bawah 10 juta. Ada juga BLU-BLU lain, kehutanan ada, di KKP ada, di Kementerian Koperasi ada BLU untuk koperasi. Yang sekarang diperlukan adalah sebenarnya bagaimana mereka meniru cara kerja rentenir, menjemput bola. Nah, ini yang saya kira catatan yang perlu kita lakukan. Apalagi program PEN sekarang dengan 3%, untuk grace period 6 bulan tidak harus dulu bayar cicilan. Nah, tapi ini belum efektif untuk melawan para rentenir yang mereka proaktif mendatangi nasabah mereka. Tak hanya terjerat rentenir, kini penghasilan pedagang kecil menurun akibat pagebluk corona. Bagaimana mereka bertahan dan memastikan modal usaha terus berputar? Udah 25 tahun dagang bihun nggak pernah dapat modal gitu, nggak pernah.